Perkenalkan, nama saya Maulana Iksan Triswanto, NIM 222111050 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Syariah. Ingin menyampaikan materi konsep perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Pertama ada konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi dalam konsep syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah Islam. Tujuan utama asuransi syariah adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Sedangkan asuransi konvensional merupakan perjanjian antar dua belah pihak atau lebih dengan yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas klaim yang diajukan. Tujuan utamanya adalah bisnis dengan fokus untuk mendapatkan profil yang besar. Lalu sejarah asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah berasal dari praktik akilah yang umum di kalangan suku Arab pra-Islam. Akilah merupakan bentuk di mana keluarga atau suku yang terbunuh mendapatkan kompensasi dari keluarga pembunuh. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh Islam dan menjadi dasar bagi konsep saling menolong atau tabaruk yang mendasari asuransi syariah. Konsep akilah dipraktikkan di zaman Rasulullah dan tertuang dalam Konstitusi Madinah, dokumen hukum pertama di dunia yang dirumuskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengakui dan menghargai nilai tolong-menolong dalam sistem keuangan sejak awal. Praktik akilah dan tabaruk kemudian berkembang menjadi bentuk asuransi syariah modern yang kita kenal saat ini. Asuransi syariah menekankan prinsip sharing of risk, di mana peserta saling membantu melalui dana tabaruk yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, bebas riba, dan investasi terlarang. Sedangkan asuransi konvensional muncul di zaman Babilonia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa itu, masyarakat Babilonia telah mengembangkan praktik pinjaman uang yang disebut Botsemeri. Botsemeri merupakan pinjaman uang yang diberikan dengan jaminan, yaitu penjamin uang akan dilindungi dan kerugian akibat kecelakaan dalam perdagangan. Pinjaman ini mirip konsep asuransi, di mana peminjam uang atau tertanggung dibebaskan dari kewajibannya jika terjadi musibah, sementara pemberi pinjaman atau penanggung tetap mendapatkan keuntungan. Prinsip Botsemeri kemudian berkembang menjadi bentuk asuransi yang lebih modern dengan munculnya perusahaan asuransi pertama di London, Deda Le 1668. Asuransi konvensional kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia dengan masuknya asuransi konvensional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pada tahun 1847. Asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip transfer of risk. Resiko peserta dialihkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian menanggung kerugian dengan menerima premi sebagai imbalan. Sumber hukum asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, sunnah atau kebiasaan Rasul, ijma, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, urf atau tradisi, dan maslahah mursalah. Asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alam, dan contoh sebelumnya. Transaksi bebas maghrib atau maisir, goror, riba. Dalam asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional karena bebas dari unsur maisir, perjudian, goror, ketidakjelasan, dan riba. Dalam asuransi konvensional yang beroperasi dengan sistem pertukaran memiliki potensi mengandung unsur maisir, goror, dan riba. Misalnya, premi bisa hangus jika peserta berhenti asuransi sebelum masa perjanjian berakhir.
atau ketidakjelasan dalam menentukan premi dan ganti rugi, dan investasi dana premi dengan sistem bunga. Di sisi lain, asuransi syariah yang berbasis pada tolong-menolong memberikan solusi dengan menghilangkan ketiga unsur tersebut. Peserta dapat mengambil premi jika berhenti asuransi premi dan ganti rugi jelas, serta dana diinvestasikan di sektor halal. Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan utama antara asuransi syariah dan konvensional dalam hal pengawasan terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Asuransi konvensional tidak memiliki DPS, sehingga operasionalnya tidak tunduk pada fatwa DSN MUI dan berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Sebaliknya, asuransi syariah memiliki DPS yang bertanggung jawab mengawasi seluruh aspek operasional perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Fungsi DPS meliputi pengawasan prodik, pengembangan syariah, pelaporan, perumusan masalah, dan menjaga kehalalan produksi. DPS merupakan perpanjangan tangan DSN dalam memastikan integritas dan kehalalan produk asuransi syariah, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para peserta. Asuransi syariah mengutamakan akad tijarah, yaitu akad komersial dengan sistem mudharabah, dan akad tabaru yang merupakan bentuk hibah atau sumbangan dengan tujuan tolong-menolong. Akad tijarah digunakan untuk mengelola uang premi yang dibayarkan peserta dengan perusahaan sebagai pengelola dan peserta sebagai pemilik. Akad tabaru digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Di sisi lain, asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau akad tabaduli yang berpotensi mengandung unsur gharar karena tidak mempertimbangkan ketidakpastian masa depan, seperti kematian seseorang. Akad tabaru dalam asuransi syariah lebih transparan dan berfokus pada saling membantu, sedangkan asuransi konvensional lebih berfokus pada prinsip jual beli dan transfer of risk yang bisa dianggap cacat secara hukum. Sharing of risk versus transfer of risk. Pengelolaan risiko dalam asuransi konvensional dan syariah memiliki perbedaan mendasar. Asuransi konvensional menggunakan transfer of risk, di mana risiko peserta atau tertanggung dipindahkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Dalam hal ini, premi yang dibayarkan peserta menjadi milik perusahaan, dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas risiko yang dialami peserta. Sebaliknya, asuransi syariah menggunakan sharing of risk, yaitu berbagi risiko antar peserta. Premi yang dibayarkan oleh peserta tetap menjadi milik peserta sebagai sohibul mal, sementara perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai pengelola dana atau mudharib. Sistem ini menekan pada prinsip saling menolong dan tidak melibatkan perpindahan dana secara penuh kepada perusahaan. Asuransi syariah adalah perusahaan yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjamin kehalalannya. Asuransi ini menawarkan dua konsep utama, yaitu sistem bagi hasil dari pengelolaan dana dan sistem bagi risiko di antara peserta, dengan prinsip tawa'un atau saling melindungi dan menolong yang didasari ukhuwah Islamiyah. Asuransi syariah mendorong solidaritas di antara peserta dalam menghadapi risiko. Pola bagi hasil diterapkan berdasarkan keuntungan dan investasi pada usaha yang sesuai syariah, sehingga peserta menerima manfaat sesuai keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya, asuransi konvensional mengolah dana premi peserta dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaan, seringkali disertai berbagai biaya tambahan. Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam pengelolaan dana, prinsip operasional, dan pembagian keuntungan. Dalam asuransi konvensional, dana peserta dapat diinvestasikan pada sektor apa saja, termasuk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selama investasi tersebut menguntungkan, keuntungan dari investasi sepenuhnya menjadi milik
perusahaan. Sebaliknya, asuransi syariah membatasi investasi hanya pada sektor-sektor halal, seperti bank syariah, obligasi syariah, dan instrumen lain yang sesuai dengan syariah. Keuntungan dari surplus underwriting dibagi kepada peserta sehingga tidak sepenuhnya menjadi hak perusahaan. Selain itu, asuransi konvensional sering dikritik karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba yang bertentangan dengan prinsip Islam. Asuransi syariah menghindari hal-hal tersebut dengan menerapkan konsep tabaru atau hibah, di mana sebagian dana peserta digunakan untuk saling tolong-menolong sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari iuran atau kontribusi peserta merupakan milik peserta, sedangkan perusahaan hanya berperan sebagai pengolah atau penanggung amanah. Dana ini dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabaruk, sehingga dana tabungan dapat diambil kapan saja tanpa bunga. Sistem ini menekankan prinsip kepemilikan bersama, transparansi, dan pengelolaan sesuai syariat Islam. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan. Tidak ada pemisah antara dana peserta dan tabaruk, sehingga dana bercampur dan dianggap sebagai aset perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk ke sektor berbunga, tanpa memperhatikan batasan halal dan haram. Keuntungan dari pengolahan dana sepenuhnya menjadi milik perusahaan untuk membayar polis peserta dan membesar laba usaha. Dalam asuransi syariah, premi disebut sebagai kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dan dikelola berdasarkan prinsip tabaruk dan akad mudharabah atau wakalah bil ujrah. Kontribusi ini dibagi menjadi dana tabaruk yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah dan dana investasi yang dikelola sesuai prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai pengolah dan memperoleh ujrah atau fee sebagai imbalan atas jasanya. Di sisi lain, asuransi konvensional menganggap premi sebagai pembayaran yang dilakukan peserta kepada perusahaan sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Premi yang diterima sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang diinvestasikan sesuai kebijakan perusahaan yang tidak selalu berlandaskan prinsip syariah. Keuntungan perusahaan diperoleh dari selisih antara premi yang dikumpulkan dan klaim yang dibayarkan. Sistem ini mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Dalam konsep asuransi syariah, singkatnya, asuransi syariah lebih berfokus pada prinsip transparansi dan tolong-menolong, sementara asuransi konvensional lebih berorientasi pada keuntungan perusahaan. Pada asuransi konvensional, biaya loading untuk komisi agen cukup besar, terutama diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Akibatnya, nilai tunai pada 2 tahun pertama biasanya belum terbentuk atau hangus. Sebaliknya, pada asuransi syariah, biaya loading sebagian besar ditanggung oleh dana pemegang saham. Bagian peserta jika diambil dari premi peserta hanya sekitar 20-30% dari premi tahun pertama yang digunakan. Oleh karena itu, nilai tunai peserta pada tahun pertama sudah terbentuk, mencerminkan efisiensi biaya dalam sistem asuransi syariah. Dalam hal sumber pembayaran klaim, terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional. Asuransi konvensional membayar klaim menggunakan dana premi yang terkumpul dari peserta dan diinvestasikan oleh perusahaan. Jika klaim diterima, perusahaan membayar dari dana yang telah dihimpun. Di sisi lain, asuransi syariah menggunakan dana tabaruk yang dihimpun dari seluruh peserta untuk membayar klaim. Dana ini dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong dan digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai pengolah dana, bukan sebagai penanggung, sehingga tidak ada transfer resiko yang terjadi. Jika dana tabaruk tidak mencukupi untuk membayar klaim, perusahaan dapat memberikan pinjaman untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam asuransi syariah, resiko ditanggung secara bersama oleh seluruh peserta, bukan dialihkan ke perusahaan.
Pada asuransi konvensional, keuntungan diperoleh dari selisih antara premi yang dikumpulkan dengan klaim yang dibayarkan serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan. Keuntungan ini sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti membayar dividen kepada pemegang saham, memperluas bisnis, dan menutup biaya operasional lainnya. Di sisi lain, asuransi syariah membagi keuntungan menjadi dua kategori utama. Pertama, keuntungan dari dana tabaru yang digunakan untuk membayar klaim surplus dana tabaru yang terjadi setelah pembayaran dapat dibagikan kembali kepada peserta atau disampaikan untuk memperkuat dana tabaru di masa depan. Kedua, keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana peserta. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta diinvestasikan dalam instrumen syariah yang halal. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai dengan akad yang berlaku seperti mudharabah atau wakalah bil ujrah. Secara keseluruhan, asuransi syariah lebih transparan dalam pembagian keuntungan karena perusahaan wajib melaporkan bagaimana dana dikelola dan bagaimana keuntungan didistribusikan. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang cenderung tidak membagikan surplus keuntungan kepada peserta. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.